dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Nah, langsung saja yang saya hormati Bapak dosen Dr. Suito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA yang telah memberikan tugas tentang apa itu etnografi. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku serta interaksi sosial di komunitas online. Istilah ini berasal dari kata net yang merujuk pada internet dan etnografi yang mengacu pada studi antropologis tentang budaya dan masyarakat. Dengan demikian, etnografi adalah sebuah pendekatan penelitian yang mengadopsi prinsip-prinsip etnografi dalam konteks dunia digital. Etnografi adalah metode penelitian yang menggunakan analisis jaringan sosial untuk mengekspos dan memahami hubungan dan interaksi di dalam komunitas online. Ini sering digunakan dalam penelitian sosial media dan media sosial dan dapat membantu peneliti menemukan pola dan struktur di dalam komunitas online. Nah, etnografi ini membutuhkan penelitian untuk mengumpulkan data tentang individu atau kelompok yang terlibat dalam interaksi masyarakat di dunia maya, seperti di forum atau grup diskusi. Peneliti yang kemudian menganalisis data ini untuk menemukan pola interaksi dan hubungan antara individu atau kelompok. Etnografi juga dapat membantu peneliti menemukan peran sosial yang berbeda di dalam komunitas online, seperti pemimpin atau pengikut, serta mengeksplorasi bagaimana individu atau kelompok terlibat dalam proses pembuatan keputusan atau penyebaran informasi di dalam komunitas. Nah, etnografi ini memiliki beberapa keuntungan yang dibandingkan dengan metode lain. Misalnya, ia dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang dinamika sosial di dalam komunitas online, serta membantu peneliti menemukan pola yang mungkin tidak terlihat dengan menggunakan metode penelitian ini. Namun, etnografi juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketergantungan pada data yang tersedia di internet dan sulitnya mengidentifikasi individu di dalam komunitas online. Secara keseluruhan, etnografi merupakan metode penelitian yang bermanfaat untuk mengeksplorasi dan memahami interaksi sosial di dalam komunitas online. Nah, etnografi membutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data tentang individu atau kelompok yang terlibat di dalam interaksi di dunia maya, seperti di forum atau grup diskusi. Peneliti kemudian menganalisis data ini untuk menemukan pola interaksi dan hubungan antara individu atau kelompok. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait dengan etnografi. Yang pertama, tujuan utama. Etnografi bertujuan untuk memahami dinamika sosial pada interaksi dan pembentukan identitas di dalam komunitas online. Metode ini sering digunakan dalam studi tentang media sosial, forum online, grup diskusi, dan lingkungan digital lainnya. Yang kedua, metode penelitian. Etnografi menggunakan teknik observasi partisipatif di mana peneliti menjadi bagian dari komunitas yang diteliti. Peneliti mengamati, berinteraksi, dan menganalisis konten yang dihasilkan oleh anggota komunitas tersebut. Yang ketiga, data yang dianalisis. Data dalam etnografi dalam berupa teks, gambar, video, dan berbagai bentuk konten digital lainnya yang diproduksi oleh anggota komunitas. Analisis ini dilakukan terhadap konten-konten tersebut untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan dinamika yang terjadi di dalam komunitas. Yang keempat yaitu keunggulan dan tantangan. Nah, di sini etnografi memiliki keunggulan dalam mengakses komunitas yang sulit dijangkau seperti fisik dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kehidupan online. Namun ada juga tantangan seperti validitas dan privasi data, interpreksi konten yang kompleks. Nah, yang kelima, yang terakhir, penerapan dalam penelitian. Etnografi telah banyak digunakan dalam berbagai studi seperti analisis komunitas online, perilaku konsumen di media sosial, pola komunikasi di platform digital, dan studi tentang identitas digital. Dengan perkembangan teknologi digital, etnografi menjadi semakin relevan dalam memahami perubahan budaya sosial dan komunikasi yang terjadi di era digital ini
Metode ini memberikan kontribusi yang berharga dalam penelitian tentang interaksi manusia dalam lingkungan online yang semakin kompleks dinamis. Nah, berikut ini adalah penjelasan secara lebih rinci tentang apa itu etnografi. Nah, yang pertama, asal usul dan tujuan etnografi. Etnografi pertama kali ditemukan oleh Robert Kozinets pada tahun 1995 sebagai metode untuk menggambarkan pengalaman antropologis dalam lingkungan online. Yang kedua yaitu tujuan utama dari etnografi adalah untuk memahami perilaku dan interaksi manusia dalam lingkungan digital, termasuk bagaimana individu berinteraksi, membentuk identitas online, serta membangun dan mempertahankan hubungan sosial dalam komunitas daring. Yang kedua yaitu proses etnografi. Di sini etnografi memproses 3 pengamatan. Yang pertama, pengamatan partisipan, yaitu peneliti terlibat secara aktif dalam komunitas online yang menjadi objek studi. Mereka dapat mengamati percakapan, kegiatan, dan interaksi antara anggota komunitas. Nah, yang kedua, analisis konten. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap konten yang dihasilkan oleh anggota komunitas, seperti pesan, komentar gambar, dan lain sebagainya. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, misalnya dengan mencari pola, tema, atau makna yang muncul dari konten tersebut. Nah, yang ketiga, refleksi dan interpretasi. Hasil dari pengamatan dan analisis tersebut kemudian direfleksikan dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang komunitas atau kelompok yang diteliti. Nah, yang ketiga yaitu kelebihan etnografi. Yang pertama yaitu akses yang mudah. Di sini etnografi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan akses yang relatif mudah ke komunitas online tanpa harus secara fisik berada di lokasi tersebut. Nah, yang kedua, data yang kaya. Metode ini menghasilkan data yang kaya, termasuk teks, gambar, dan interaksi langsung antara anggota komunitas, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika dalam komunikasi tersebut. Yang ketiga, keterlibatan peneliti. Dengan terlibatnya secara aktif dalam komunitas, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih empatik dan mendalam terhadap pengalaman dan perspektif anggota komunitas. Yang keempat yaitu tantangan etnografi. Tantangan etnografi di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, keterbatasan generalisasi. Nah, hasil etnografi cenderung bersifat deskriptif dan tidak selalu dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas karena fokus pada satu komunitas atau kelompok tertentu. Nah, yang kedua, etika penelitian. Di sini terdapat beberapa pertimbangan etika yang perlu diperlihatkan dalam etnografi seperti privasi dan anonimitas anggota komunitas yang diteliti. Dalam praktiknya, etnografi dapat dilakukan melalui pengamatan langsung di platform online seperti forum, diskusi, grup media sosial atau bahkan permainan daring. Hasil dari etnografi dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan, merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas, atau sebagai dasar untuk penelitian lanjutan tentang interaksi manusia dalam konteks digital. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang apa itu etnografi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.